Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa adalah prasyarat utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya dari langit, mengeluarkan berkahnya dari bumi. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini saya ingin menyampaikan 7 kewajiban kita kepada Al-Quran, atau kalau dibalik 7 hak Al-Quran atas kita. Karena ini adalah 10 hari terakhir, kita memasuki 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, maka cukup relevan kalau pada kesempatan hari ini saya menyampaikan tentang hak Al-Quran atas kita. Karena pada kesempatan inilah, pada momentum-momentum inilah Lailatul Qadar terjadi, dan semoga kita mendapatkan malam kemuliaan itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ada 7 kewajiban kita, atau tadi hak Al-Quran atas kita. Yang pertama adalah membacanya. Sesuai dengan namanya, Al-Quran berasal dari kata qoro'a. Qoro'a artinya membaca, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Quran. Quran itu adalah bacaan. Tetapi berbeda dengan Quran yang bisa kita baca dengan hati. Quran itu lebih ingin kita baca dengan mulut kita. Karena kalau dibaca dengan hati, keindahannya tidak akan nampak, tidak akan terdengar. Tetapi kalau kita baca dengan mulut kita, dengan mengeluarkan suara kita, maka akan nampak keindahannya. Itulah juga sebabnya Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama,
Nabi Muhammad sampai kemudian gemetaran karena Nabi Muhammad mengucapkan kalimat-kalimat yang berbeda dari biasanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bedanya adalah kalau berbicara biasanya Nabi Muhammad tidak berima, tetapi ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad mengucapkan kalimat-kalimat yang berima. Rimanya sangat indah. Ini berakhir dengan qaf, qaf, mim, mim, mim. Dalam paradigma masyarakat Arab pada saat itu, orang yang bisa mengucapkan kalimat yang indah itu hanyalah penyair. Dan penyair adalah orang yang kerasukan jin atau majnun. Dalam konteks ini, marilah kita membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan tajwid. Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan tajwid, maka kita akan mendapatkan keindahan itu. Tidak hanya membatinnya saja, tetapi juga membacanya dengan lidah kita, dengan lisan kita, sehingga mengeluarkan rima, nada yang bagus itu. Karena memang Al-Quran sudah didesain sebagai ayat-ayat Allah yang bisa membuat kita menyadari bahwa ini bukan dari manusia, bukan juga hasil kolaborasi dari manusia dan jin, tetapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia dan jin tidak akan mampu melakukannya. Nah, di Indonesia ini berdasarkan riset yang saya lakukan, riset kecil-kecilan yang saya lakukan, orang yang bisa, muslim yang bisa membaca Al-Quran tidak lebih dari 40%. Kemudian yang bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, sehingga tadi mengeluarkan keindahan yang luar biasa tadi itu tidak lebih dari 4%. Dan yang bisa memahami maknanya tidak lebih dari 0,8%. Karena itu tentu saja kita perlu untuk mengusahakan terus agar bacaan kita menjadi lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Bukan berarti kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, atau lebih tepatnya adalah belum mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, kemudian kita tidak membacanya. Karena saya sering mendapatkan keluhan, kalau saya tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, nanti malah salah artinya. Karena itu lebih baik saya tidak membacanya, atau lebih membaca terjemahannya saja. Tidak demikian. Karena semua orang yang saat ini bacaannya lancar adalah orang-orang yang dulu pernah membaca Al-Quran dengan tidak lancar. Dalam bahasa Nabi Muhammad itu adalah orang yang baca Al-Qurannya grotal-gratul. Itu juga mendapatkan janji pahala yang besar. Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada orang membaca Al-Quran dan bacaannya itu lancar, bacaannya bagus, maka dia bersama dengan malaikat yang mulia. Tetapi kalau dia membacanya dengan tidak lancar, grotal-gratul tadi itu, maka Allah memberikan 2 pahala. Jadi baik lancar maupun tidak lancar, maka bacaan yang kita lakukan itu mendapatkan pahala yang tidak normal, karena pahalanya tidak hanya 1, tetapi pahalanya adalah 2. Yang kedua adalah mengartikannya. Karena kita ini bukan orang Arab, sementara Al-Quran adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin. Tentu saja petunjuknya itu, hudal linnas adalah petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti ada kajiannya sendiri ini, kenapa kok yang satu hudal linnas, yang satu hudal lil muttaqin. Karena itu seolah-olah kontradiktif, padahal tidak. Ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu saja petunjuknya itu tidak akan bisa ditangkap kalau kita tidak memahami maknanya. Karena itu kita harus berusaha untuk memahami maknanya. Dan kita bersyukur, walaupun kita bukan orang Arab, tetapi kita adalah orang Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan kita. Dan ternyata bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak menyerap bahasa Arab. Di dalam Al-Quran ada kata-kata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, atau bahkan sebaliknya, ada kata dalam bahasa Indonesia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Misalnya kapur, kafuro, itu kapur itu berasal dari bahasa Indonesia, adanya di Sumatera, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab. Dan yang paling banyak tentu saja adalah yang sebaliknya, karena paradigma yang kita miliki ini adalah paradigma yang sesungguhnya sudah Qur'ani. Maka banyak sekali
bahasa atau kata-kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya tadi Quran menjadi Quran, kitab misalnya, kemudian kafir, kemudian bertakwa, gaib, dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita relatif lebih mudah untuk memahami Al-Quran, untuk mengerti makna Al-Quran per kata. Dan sesungguhnya juga tidak begitu sulit, karena kata-kata yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya 77.439 kata, itu sesungguhnya hanya terdiri atas 2.728 kata. Mungkin saya masih salah hitung karena saya menghitung baru sekali dan belum ada yang menghitung sebelumnya, atau setidaknya saya tidak tahu kalau sudah ada yang menghitungnya, tapi saya hitung sendiri baru sekali, itu jumlahnya 2.728 kata. Kalau hanya 2.728 kata saja, maka kalau kita hitung, kita menghafal per hari misalnya 10 kosakata saja, maka dalam waktu 1 bulan kita sudah bisa menghafal 300 kosakata. Kalau 10 bulan berarti kita sudah hafal 3.000 kata, berarti sudah lewat. Berarti kalau kita mau serius saja 10 kata per hari, maka dalam waktu tidak sampai 1 tahun kita sudah menguasai seluruh kosakata dalam Al-Quran. Ini beruntungnya kita menjadi masyarakat Indonesia tadi. Yang ketiga adalah menghafalkannya. Tentu saja yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang ideal, karena kita mau memahami petunjuk di dalam Al-Quran, maka jalan yang paling ideal adalah menghafalkannya. Dan menghafalkan Al-Quran sekali lagi juga tidak mudah-mudah amat, tapi juga tidak sulit-sulit amat. Yang penting sehat, yang penting logika normal, kemudian kesehatan normal, insya Allah dengan usaha yang serius bisa. Apalagi tadi itu kita mudah untuk mengartikan perkata, karena berdasarkan riset saya, menghafalkan Al-Quran, sesungguhnya menghafalkan apa saja, menghafalkan kalimat yang kita tidak mengetahui maknanya, itu butuh effort, butuh usaha 7 kali lipat. Jadi kalau kita tahu artinya, misalnya siang ini kita sholat Jumat di Masjid Nurul Iman misalnya, itu mudah dihafalkan. Tetapi kalau kita mengucapkan kalimat yang kita tidak tahu artinya, kita harus menghafalkan sesuatu yang kita tidak tahu artinya. Misalnya yang sering saya gunakan itu ibis redibis nunquam peribis in armis misalnya. Itu adalah kalimat dalam bahasa Yunani. Itu biasanya perlu dari ratusan orang, perlu pengulangan 7 kali baru ada beberapa orang bisa menirukannya. Dari situ bisa saya tarik kesimpulan bahwa menghafalkan sesuatu yang kita tidak mengerti artinya memang jauh lebih sulit. Jadi tingkat kesulitannya bisa sampai 7 kali lipat. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, hadirin jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia, kalau kita ingin agar anak-anak kita hafal Al-Quran, maka ajarilah dari kecil mereka tasrif, nahwu, dan logika yang baik. Insya Allah mereka akan mudah menghafal Al-Quran. Mereka akan menghafalkan Al-Quran dengan lebih cepat dibandingkan kalau tadi tidak mengetahui maknanya. Bahkan riset saya juga ini hasilnya adalah kalau menghafalkan Al-Quran tidak mengetahui artinya, mentok di 23 juz, rata-rata 13 juz. Jadi tidak ada yang tidak mengerti artinya kemudian bisa hafal sampai 30 juz, itu persentasenya cuma 0,3%. Ada, tetapi sangat kecil. Nah ini adalah kewajiban kita yang ketiga. Kemudian disusul kewajiban yang berikutnya. Kalau sudah ada di kepala kita semua, sudah ada di hati kita, sudah ada di dada kita, maka untuk merenungkan Al-Quran itu menjadi mudah. Kewajiban keempat adalah merenungkannya, karena Al-Quran juga memerintahkan afala yatadabbarun Al-Quran, walaupun ini konteksnya untuk orang kafir sesungguhnya, tetapi ini adalah perintah untuk kita semua, bahwa kita ini harus merenungkan Al-Quran. Kalau kita merenungkan Al-Quran, kita membanding-bandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, maka kita akan tahu kenapa yang satu hudal linnas tadi itu, kenapa kok yang satu hudal lil muttaqin. Oh ternyata kata hudan di dalam Al-Quran itu memiliki 2 makna, 2 konotasi setidaknya. Nah kita jadi bisa menarik kesimpulan bahwa 2 ayat tadi itu tidak berkontradiksi, tidak berlawanan, sehingga ini bisa dipadukan. Yang berikutnya adalah mengerjakan atau mengamalkan. Saya memilih kata mengerjakan. Jadi bisa mengamalkan Al-Quran atau mengerjakan Al-Quran. Kalau kita ingin mengerjakan Al-Quran, maka tentu saja yang kita kerjakan harus
sesuatu yang diinginkan Al-Quran. Jangan sampai malah mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh Al-Quran. Saya akan kemukakan satu contoh menarik. Kalau kita gagal memahami Al-Quran, maka justru yang kita lakukan adalah sebaliknya. Misalnya kasus di ayat yang terkenal ini untuk para jamaah haji, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Ayat ini bahkan pernah membuat sahabat bingung. Kenapa bingung? Karena arti literalnya adalah Innas Safa, sesungguhnya Safa, wal Marwata dan Marwah, bukit Safa dan Marwah, min sya'airillah, adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah, syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang menuju Baitullah. Haji itu artinya adalah menuju. Berarti kalau haji itu maksudnya konotasinya adalah menuju Baitullah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang menuju Baitullah untuk berhaji atau umrah, aw i'tamara, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak dosa atasnya untuk tawaf, yang digunakan bahasa di sini maksudnya sa'i antara Safa dan Marwah tadi itu. Maka sahabat jadi bingung, kenapa kok bahasanya tidak dosa? Padahal kan sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya adalah wajib, karena itu adalah rukun haji. Bahkan rukun, bukan hanya wajib haji, tapi rukun haji. Kalau ditinggalkan menjadi tidak sah. Kalau wajib bisa diganti dengan dam. Tapi kok istilah yang digunakan dalam Al-Quran adalah maka tidak dosa. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Ibu Aisyah. Kemudian Ibu Aisyah menjawab bahwa dulu pada saat ayat itu akan turun, itu ada orang-orang yang berhaji atau berumrah, mau umrah. Kemudian mereka khawatir kalau mereka bersa'i antara Safa dan Marwah, mereka akan menjadi musyrik karena di antara Safa dan Marwah itu ada patung-patung. Nah, kemudian kalau kita baca dalam sejarah referensi Islam klasik itu kita bisa menemukan bahwa di seluruh di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung, dibilang begitu. Jadi ini sebenarnya ungkapan bahwa lingkaran itu 360 derajat. Maka yang dimaksudkan dengan 360 itu tentu saja bukan jumlahnya, tetapi menggambarkan bahwa seluruh sudutnya itu ada patungnya, ada berhalanya. Maka kemudian turunlah ayat ini bahwa Safa dan Marwah itu termasuk di antara syiar-syiar Allah. Maka tidak dosa walaupun di situ ada patungnya. Nah, ini yang sering saya gunakan sebagai ayat tentang desakralisasi. Jadi dengan demikian kita akan yakin bahwa walaupun ada ayat ini ya, karena sudah kita renungkan, kemudian kita cari asbabun nuzulnya, maka kemudian kita akan memahami, oh ternyata ayat ini konteksnya masa lalu, masa sekarang sudah tidak ada, tetapi bisa digunakan untuk yang lain. Nah, kalau kita sudah merenungkan, maka kemudian kita bisa mengambil kesimpulan secara benar, dan itulah yang kemudian membuat kita harus melakukan yang berikutnya, yaitu mengerjakan. Setelah merenungkan, kemudian bisa mengerjakan. Setelah kita mengerjakan, kita akan punya kekuatan moral untuk melakukan yang berikutnya, mengajarkannya. Setelah kita mengerjakan dengan baik, kita berarti menjadi orang yang konsisten. Kalau menjadi orang yang konsisten, kita memiliki kekuatan moral untuk mengajarkan pada orang lain. Kalau kita tidak mengerjakan, kemudian mengajarkan pada orang lain, orang Jawa bilang itu namanya jarkoni, namanya sarung palekat didondomi katanya. Iso nasihat, orang iso nglakoni, bisa mengajarkan tetapi tidak bisa mengerjakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji yang besar kepada orang yang mengajarkan Al-Quran ini. Tentu saja kalau mengajarkan harus memahami dulu, sudah belajar dulu. Rasulullah mengatakan yang terkenal sekali, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Karena memang ada banyak orang yang hanya belajar tapi tidak mengajarkannya. Ada juga yang belum belajar kemudian mengajarkannya sehingga salah-salah misalnya. Nah, yang harus dilakukan adalah belajar, mempelajari dengan baik dan kemudian mengajarkannya, sehingga yang diajarkan itu adalah sesuatu yang benar, adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, ini adalah tugas yang berat. Jadi setelah kita mengajarkannya, sesungguhnya ada kewajiban terberat, yaitu memperjuangkannya. Mungkin kalau orang awam atau rakyat biasa nggak punya jabatan ya tidak bisa.
Memperjuangkan yang saya maksud di sini adalah memperjuangkan Al-Quran dalam konteks kebijakan politik. Jadi kalau kita menjadi guru, kita menjadi ustadz, mungkin mengajarkan hanya satu masjid, hanya satu musola, hanya satu kelas kalau kita jadi dosen. Tetapi kalau menjadi pengambil kebijakan politik, maka bisa membuat kebijakan politik yang islami. Misalnya yang sering saya jadikan sebagai contoh adalah di Kanada itu ada undang-undang tentang cuti hamil melahirkan menyusui selama 19 bulan. Di Norwegia malah lebih dari itu, padahal di sana orang Islamnya sangat minim. Tetapi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, banyak aktivis muslim jadi politisi, jadi menteri, jadi anggota DPR, bahkan jadi wakil presiden, aktivis muslim misalnya. Tetapi di Indonesia tidak ada undang-undang tentang cuti hamil melahirkan menyusui yang selama itu. Hanya ada di undang-undang tentang ketenagakerjaan hanya 3 atau 4 bulan itu di situ tuh. Padahal Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Yang ideal itu ibu-ibu yang melahirkan itu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Tapi di Indonesia belum ada. Karena belum diperjuangkan sampai berhasil. Nah, ini perlu negosiasi. Negosiasi inilah yang saya sebut sebagai perjuangan politik. Nah, kalau kita sebagai orang awam misalnya, orang awam kebanyakan, maka kita jangan apatis pada politik dan kemudian memberikan bantuan kepada orang yang kita kenal baik, orang yang kita kenal jujur, agar mereka bisa memiliki jabatan-jabatan politik dan kemudian kita bisa menitipkan gagasan-gagasan politik yang kita pahami, atau langsung misalnya kita percaya bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang mampu memperjuangkan gagasan-gagasan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka tahu mana gagasan-gagasan yang ada di dalam Al-Quran yang perlu ditransformasikan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah pada kesempatan akhir bulan Ramadan ini kita lebih serius, bersungguh-sungguh untuk mengejar target kita. Kita targetkan agar kita bisa membaca Al-Quran seminimal mungkin 1 juz. Karena Al-Quran kita itu sampai dibagi menjadi 30 juz itu ada ceritanya. Jadi sesungguhnya bukan langsung 30 juz, itu tidak. Awalnya dibagi menjadi 7 bagian. Tapi kemudian diganti lagi, karena 7 bagian itu, 7 juz itu maksudnya agar orang Islam ini bisa menyelesaikan bacaan seminggu sekali, sepekan sekali. Tapi ternyata karena Islam berkembang keluar Jazirah Arab, wah tidak mungkin ini kalau sepekan sekali itu bisa khatam Al-Quran. Maka kemudian dibagi lagi, dibagi rata, sama rata. Kalau sekarang itu kalau Quran yang pojok itu 20 halaman. Makanya jangan heran kalau akhir juz 4 misalnya itu masih bersambung dengan ayat 1 di juz 5 misalnya. Juz 9 juga begitu. Mestinya belum berhenti itu, tapi sudah sudah juz baru. Misalnya juz berapa lagi? Juz 19 itu juga sama. Misalnya begitu. Juz 27 juga begitu. Kisahnya masih di tengah itu, tapi sudah juz baru. Nah, itu karena sesungguhnya kita ditarget agar minimal sehari bisa membaca Al-Quran 1 juz. Nah, dengan 1 juz itu pada bulan Ramadan ini kita bisa membaca 30 juz. 30 juz dalam 1 bulan. Sehari minimal tentu saja 1 juz. Sehingga kalau kita masih kurang, marilah kita kejar
agar target yang telah ditetapkan itu bisa kita lampaui. Marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an, kemudian sampai memperjuangkan Al-Qur'an. Kalau kita tidak bisa memperjuangkannya karena tidak punya legalitas untuk itu, marilah kita doakan semoga yang menjadi pemimpin-pemimpin kita ini adalah orang-orang yang mau dan mampu memperjuangkan Al-Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal 'azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu